Kita sering terkejut dengan kelicikan dan ketidakjujuran banyak politisi. Namun, sebenarnya kita tidak perlu terkejut. Dalam situasi seperti ini, kita perlu mengingat dan membaca karya Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli adalah seorang penasihat politik dan pemikir dari akhir abad ke-15. Ia berpendapat bahwa kita tidak boleh menganggap politisi tidak bermoral atau sekedar buruk karena berbohong, menyembunyikan fakta, atau bermanuver. Menurut Machiavelli, seorang politisi yang baik bukanlah yang ramah, jujur, atau baik hati, melainkan seorang yang meskipun terkadang harus bertindak licik atau manipulatif, mampu melindungi, memperkaya, dan membawa kehormatan bagi negara. Ini adalah tujuan yang sangat penting. Bersikap baik mungkin adalah sebuah kebijakan secara umum, tetapi yang paling dibutuhkan warga dari pemimpin mereka adalah efektivitas, yang kadang-kadang membutuhkan seni gelap. Memahami prinsip ini dapat membantu kita mengurangi rasa kecewa dan lebih jelas tentang apa yang kita inginkan dari politisi. Niccolo Machiavelli lahir di Florence pada tahun 1469. Ayahnya seorang pengacara, sehingga ia mendapatkan pendidikan formal yang luas. Ia memulai karirnya sebagai sekretaris kota Florence. Namun, tidak lama setelah ia diangkat, Florence mengalami gejolak politik, mengusir keluarga Medici yang telah memerintah selama 60 tahun. Akibatnya, karir Machiavelli mengalami pasang surut. Selama beberapa dekade, ia menjadi diplomat penting, kemudian seorang jenderal yang sangat sukses, hingga akhirnya menjadi musuh negara, disiksa, dan diasingkan ketika keluarga Medici kembali berkuasa. Meskipun Machiavelli bukan politisi yang sukses, ia dikenang sebagai sosok besar melalui dua karyanya, The Prince dan The Discourses. Dalam karya-karya ini, ia membahas masalah inti politik. Hampir mustahil menjadi politisi yang baik sekaligus orang yang baik dalam arti tradisional Kristen. Machiavelli berpendapat bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin yang baik adalah melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal. Untuk itu, seorang pemimpin harus tahu cara bertarung. Tetapi yang lebih penting, ia harus mengelola reputasi dan orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin tidak boleh dianggap lemah atau terlalu mudah untuk dilawan. Namun, ia juga tidak boleh begitu kejam hingga masyarakat merasa jijik. Ia harus terlihat tegas namun masuk akal. Ketika Machiavelli membahas apakah lebih baik seorang pemimpin dicintai atau ditakuti, ia menulis bahwa meskipun idealnya seorang pemimpin bisa dicintai sekaligus ditaati, jika harus memilih, seorang pemimpin sebaiknya condong untuk menimbulkan rasa takut. Karena rasa takut inilah yang akhirnya membuat rakyat patuh. Para pemikir Kristen pada masanya menyarankan bahwa pemimpin harus berbelas kasih, damai, murah hati, dan toleran. Mereka percaya bahwa menjadi pemimpin yang baik sama dengan menjadi orang Kristen yang baik. Namun, Machiavelli memiliki pandangan berbeda. Ia meminta pembacanya memikirkan ketidakcocokan antara etika Kristen dan pemerintahan yang efektif. Dengan contoh mencolok, Girolamo Savonarola. Savonarola adalah seorang biarawan Dominikan yang menjadi pemimpin Florence pada tahun 1494. Ia memerintah dengan janji membangun kota Tuhan di bumi. Meski awalnya sukses menciptakan pemerintahan yang damai, demokratis, dan relatif jujur, Savonarola akhirnya gagal. Menurut Machiavelli, kegagalan Savonarola adalah karena kelemahan yang melekat pada kebaikan dalam arti Kristen. Tak lama, ia menjadi ancaman bagi Paus Alexander ke-6, yang kemudian menangkap, menyiksa, dan mengeksekusinya di depan masyarakat Florence yang marah. Bagi Machiavelli, inilah nasib para orang baik dalam politik. Sebaliknya, ia menyarankan pemimpin untuk menggunakan virtu, yaitu konsep kebajikan yang mencakup kebijaksanaan, strategi, kekuatan, keberanian, dan bila diperlukan, kekejaman. Machiavelli bahkan menggunakan istilah kebajikan kriminal untuk menggambarkan kemampuan pemimpin untuk bertindak kejam demi kebaikan negara, namun tetap dianggap sebagai pemimpin yang baik. Namun, kekerasan harus dilakukan secara terbatas dan hanya jika benar-benar diperlukan untuk keamanan negara. Kekerasan harus dilakukan dengan cepat, seringkali di malam hari, dan tidak boleh berulang terlalu sering agar tidak membangun reputasi sebagai pemimpin yang brutal.
Sebagai contoh, Machiavelli mengagumi Caesar Borgia, seorang pemimpin yang tahu kapan harus tegas tanpa berlebihan. Setelah melakukan tindakan kekerasan untuk menegakkan ketertiban, Caesar memperbaiki citranya dengan menurunkan pajak, mengimpor bahan makanan murah, dan mengadakan festival-festival untuk rakyat. Gereja Katolik melarang karya Machiavelli selama 200 tahun karena pandangannya yang berani menyatakan bahwa menjadi pemimpin yang baik tidak selalu sejalan dengan menjadi orang Kristen yang baik. Namun bagi kita, baik yang religius maupun tidak, pandangan Machiavelli tetap relevan. Ia mengingatkan bahwa kita tidak bisa menjadi baik dalam segala hal, terutama karena keterbatasan kemampuan dan konflik dalam nilai-nilai moral. Terkadang, kita perlu membuat keputusan sulit yang sebenarnya adalah pengorbanan etis demi efektivitas praktis. Machiavelli mengajak kita untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin dunia seharusnya. Dunia akan terus mencintai dan membenci Machiavelli, karena ia mengingatkan kita pada ketegangan yang tidak nyaman antara dua hal yang kita cintai, efektivitas dan kebaikan, yang mungkin tidak selalu bisa kita miliki sekaligus.